Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Anggara sebagai moderator. Dalam pembahasan kali ini kami akan membahas tentang pilihan kata diksi dalam penulisan karya ilmiah. Adapun pembahasannya yaitu 1. Hakikat diksi, 2. Syarat-syarat diksi, 3. Idiom, peribahasa, dan majas. Materi ini akan dijelaskan oleh beberapa orang, yaitu materi tentang hakikat diksi. Hakikat diksi ini akan dijelaskan oleh Lucy Rahmadani. Kepada Lucy Rahmadani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmadani dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat diksi. Yang A, pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata pembicara atau penulis dalam menggambarkan cerita yang akan dibuatnya. Akan tetapi, yang dimaksud dengan diksi adalah bukan hanya pilihan kata saja, tapi bisa juga diartikan sebagai pernyataan untuk mengungkapkan sebuah gagasan maupun mengungkapkan suatu cerita yang meliputi persoalan seperti gaya bahasa, ungkapan bahasa, dan lain-lain. B. Fungsi diksi. Fungsi diksi itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, membuat pembaca memahami mengenai apa yang disampaikan si penulis. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang terdapat pada gagasan. Yang keempat, membentuk gagasan yang tepat. Yang C. Manfaat diksi. Manfaat diksi dari suatu pembaca atau pendengar dapat membedakan secara baik terdapat pada kata-kata denotatif, konotatif, sinonim, antonim, dan juga kata yang hampir memiliki gaan sama. Yang D. Jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang kedua, jenis diksi berdasarkan leksikalnya. Saya akan menjelaskan tentang jenis diksi berdasarkan maknanya. Yang pertama, makna denotatif, yaitu menyatakan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contohnya, rumah itu luasnya 250 meter persegi. Yang kedua, makna konotatif, yaitu menyatakan makna yang mempunyai arti bukan yang sebenarnya dari suatu kalimat atau kata. Contohnya, banyak sekali orang yang menghadiri pertemuan itu. Jenis diksi berdasarkan leksikalnya itu terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, sinonim. Kedua, antonim. Ketiga, homonim. Keempat, homofon. Kelima, homograf. Keenam, polisemi. Ketujuh, hipermim. Yang E, syarat-syarat diksi. Syarat-syarat diksi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketetapan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang diutarakan. Yang ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas. Materi selanjutnya yaitu syarat-syarat diksi yang akan dijelaskan oleh Juwita Widianti. Kepada Juwita Widianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Widianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat pemilihan kata atau diksi. Tingkat perubahan yang dialami tiap bahasa tergantung dari bermacam-macam faktor, yaitu untuk menyerap teknologi baru yang belum dimiliki, tingkat kontak dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kekayaan budaya asli yang dimiliki penutur bahasanya, dan macam-macam faktor lainnya. Unsur semacam itu dikenal dengan berbagai macam nama, yaitu slang, jargon, bahasa daerah, atau unsur daerah, dan lain sebagainya. Kata-kata yang termasuk dalam kelompok ini harus dipergunakan secara hati-hati agar tidak merusak suasana. Nah teman-teman, di sini ada 7 syarat-syarat diksi, yaitu yang pertama, hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar atau lebih rendah dari yang baku dalam situasi yang formal. Yang kedua, gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Dalam situasi yang umum, hendaknya penulis dan pembicara mempergunakan kata-kata yang populer. Yang ketiga, hindarilah jargon atau kosakata yang khusus dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi untuk pembaca umum. Yang keempat,
Penulis dan pembicara sejauh mungkin menghindari pemakaian kata-kata slang atau ragam bahasa musiman yang dipergunakan di kelompok sosial tertentu dalam situasi informal. Yang kelima, dalam penulis jangan menggunakan kata-kata percakapan. Yang keenam, hindarilah ungkapan-ungkapan usam atau idiom yang mati. Yang ketujuh, jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial atau bahasa buatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi 3, yaitu idiom, peribahasa, dan majas. Dalam materi ini akan dijelaskan oleh dua orang, yaitu Luciana Hidayanti dan Muhammad Dafa. Kepada mereka berdua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Hidayanti dari Prodi Manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu idiom, peribahasa, dan majas. Yang pertama adalah idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa berupa gabungan kata atau frase yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Idiom berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Yunani, yang artinya bahasa Belanda adalah properti khusus dan bahasa Yunani adalah ungkapan khusus. Contohnya adalah krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga membuat sebuah perusahaan menjadi gulung tikar atau bangkrut. Yang kedua adalah peribahasa. Peribahasa adalah kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan, atau hal yang mengenai diri seseorang. Jenis-jenis peribahasa. Yang pertama adalah peribahasa yang memiliki arti lugas. Ciri-ciri yang pertama adalah bidal. Peribahasa bidal memiliki rima dan irama, sering digolongkan keadaan bentuk puisi. Contohnya adalah bagai kerakap di atas batu. Ciri-ciri yang kedua adalah pepatah. Pepatah adalah peribahasa yang berisi nasihat, ajaran dari orang tua atau leluhur. Contohnya adalah seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Jenis-jenis peribahasa yang kedua adalah peribahasa yang memiliki arti lugas. Ciri-cirinya perumpamaan. Ungkapan yang mengandung arti simbolik biasanya dimulai dari kata seperti, bagai, dan bak. Contohnya adalah bagai air dan minyak. Yang selanjutnya adalah majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Macam-macam majas. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan merupakan gaya bahasa untuk menyandingkan atau membandingkan suatu objek lain melalui proses penyamaan, kelebihan, dan pengganti. Majas perbandingan terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama adalah personifikasi. Gaya bahasa ini menggantikan fungsi benda mati yang bersikap layaknya seperti manusia. Contohnya adalah daun kelapa itu seakan melambaikan tangan kepadaku dan mengajakku untuk bermain ke pantai. Yang kedua adalah metafora. Metafora yaitu meletakkan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan. Contohnya adalah orang tersebut adalah tangan kanan dosen. Yang ketiga adalah asosiasi. Asosiasi yaitu membandingkan dua objek yang berbeda namun dianggap sama dengan pemberian kata sambung bagaikan, bak, atau seperti. Contohnya adalah kakak adik itu bagaikan pinang dibelah dua. Yang keempat adalah hiperbola. Hiperbola itu mengungkapkan suatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contohnya adalah orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Yang kelima adalah eufemisme. Gaya bahasa ini menggantikan kata-kata yang kurang baik dengan kata-kata yang lebih halus. Contohnya adalah setiap universitas dan perusahaan sekarang wajib menerima difabel. Yang keenam adalah metonimia. Metonimia yaitu menyandingkan merek atau istilah suatu untuk merujuk pada benda umum. Contohnya adalah supaya hausnya cepat hilang, lebih baik minum aqua. Yang ketujuh adalah simile. Simile hampir sama dengan asosiasi yang menggunakan kata hubung bak, bagaikan, atau seperti.
Hanya saja semilai bukan membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contohnya adalah kelakuannya bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Yang kedelapan adalah alegori. Alegori yaitu menyandingkan sebuah objek dengan kata kiasan. Contohnya adalah suami adalah nakoda dalam menaungi rumah tangga. Yang kesembilan adalah sinekdok. Sinekdok terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinekdok prasprototo. Sinekdok prasprototo yaitu gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Contohnya adalah hingga bel berbunyi, batang hidung anak kecil itu belum juga kelihatan. Yang kedua adalah sinekdok totem pro parte, yaitu gaya bahasa yang menampilkan keseluruhan untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Contohnya adalah Indonesia berhasil menjuarai All England sehingga 8 kali berturut-turut. Yang ke-10 adalah simbolik. Simbolik adalah gaya bahasa yang menyandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Contohnya adalah perempuan itu memang jinak-jinak merpati. Kenalkan, nama saya M. Dava Wardana dari Prodi Manajemen Kelas A. 2. Majas pertentangan. Majas pertentangan merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud arti menulis. Majas pertentangan terdiri dari 4, yaitu 1. Litotes, 2. Paradoks, 3. Antitesis, 4. Kontradiksi interminis. 3. Majas sindiran. Majas sindiran merupakan kata-kata kias yang memang tujuannya untuk menyindir seseorang ataupun perilaku dan kondisi. Majas sindiran terdiri dari 3, yaitu 1. Sinisme, 2. Ironi, 3. Sarkasme. 4. Majas penegasan. Majas penegasan merupakan gaya jenis bahasa yang bertujuan meningkatkan pengaruh pada pembaca. Majas sindiran terdiri dari 7, yaitu 1. Pleonasme, 2. Repetisi, 3. Retorika, 4. Klimaks, 5. Antiklimaks, 6. Paralelisme, 7. Tautologi. Itulah tadi penyampaian materi dari Lucy Rahmadani, Juwita Widianti, Luciana Hidayanti, dan Muhammad Dava. Dapat disimpulkan dari materi yang mereka jelaskan, yaitu diksi mempunyai makna yang lebih luas. Dari rangkaian kata dalam praktik berbahasa, ketika berada dalam satu forum formal, pemilihan kata yang tepat merupakan hal yang penting. Begitu juga saat penulisan. Suatu karya ilmiah sangat diperlukan kata-kata yang mengandung unsur keilmiahan baku. Cermat, tepat, benar, dan baik. Penggunaan diksi yang baik dan benar yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Beberapa fungsi diksi yaitu sebagai suatu upaya untuk membantu mengembangkan ide dan gagasan yang akan diungkapkan lewat bahasa yang diungkapkan, sebagai upaya untuk mengekspresikan gagasan yang benar dan tepat, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan, tafsiran, atau kesalahpahaman. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.